Halo semua, selamat pagi. Jadi hari ini saya akan melakukan sosialisasi ya, program magang Kampus Merdeka yang berlaku di program studi Teknik Informatika Universitas Machung ya. Jadi yang perlu kalian ketahui ya, nantinya akan dibahas dua program yang bisa kalian tempuh sebagai alternatif penyelesaian studi di Universitas Machung ya, khususnya di program studi Teknik Informatika ini. Ada dua program ya dari Kampus Merdeka yang terkait dengan magang ya, yaitu MBKM Flagship Kemdikbud serta magang inisiasi prodi. Ya, keduanya adalah program Kampus Merdeka yang memungkinkan mahasiswa atau peserta magangnya itu dapat menyelesaikan studinya ya, studi di kampusnya itu melalui pembelajaran di luar kampus, gitu ya. Kita akan lihat apa perbedaannya dan bagaimana kalian bisa mendaftar ya atau mengikuti kegiatan magang tersebut. Oke. Jadi magang bersertifikat Kampus Merdeka ini adalah program yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Jadi program ini tentunya tidak memberikan kalian belajar ya, peluang belajar dengan program yang sama seperti yang dilakukan di kampus. Tapi modelnya adalah belajar sambil bekerja. Ya, jadi mitranya adalah perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi tertentu yang sudah menjadi rekanan atau partner Kemdikbud, gitu ya. Program magang ini akan memiliki proses seleksi administratif dan akademik yang akan dilakukan oleh mitra magang. Jadi setiap perusahaan atau instansi nantinya akan memiliki detail bagaimana kalian bisa melakukan registrasi dan bagaimana proses seleksi tersebut dilakukan. Ya, informasi-informasi ini juga dapat kalian temukan pada websitenya, gitu ya, sehingga kalian dapat memperkirakan kapan program magangnya akan dilaksanakan dan kapan dia akan selesai dilaksanakan, gitu ya. Untuk program magang bersertifikat Kampus Merdeka ini akan dilangsungkan 1-3 semester, jadi kalian bisa memilih ya, dan ini juga biasanya tergantung dari perusahaannya. Yang mana setiap semesternya akan setiap semester pelaksanaan program magangnya akan dilakukan setara dengan pelaksanaan 20 SKS di universitas, ya, di program studi. Penilaian kegiatan magang akan dilaksanakan oleh dua pihak. Yang pertama adalah mitra magangnya sendiri. Nah, nanti kalian kalau misalkan sudah magang, itu akan mendapatkan bukan dosen ya, pembimbing magang ya, bisa saja dosen, tapi yang pasti pembimbing magang dari perusahaan yang nantinya akan menilai kinerja kalian. Nah, raport ini nantinya akan dikirimkan ke universitas sebagai nilai ya, representatif nilai dari 20 SKS yang diakukan tadi, gitu ya, serta dosen pembimbing di perguruan tinggi. Memang di dalam pemberian nilai ini, dosen pembimbing di perguruan tinggi tidak banyak memberikan campur tangan ya. Namun ada mata kuliah tertentu yang masih menggunakan standar dari kampus. Misalkan PKL dan skripsi. Itu penentuan bobotnya dan bagaimana para dosen di program studi menentukan nilainya itu nantinya tergantung dari sini ya, dari internal, tidak tergantung dari perusahaannya. Jadi bisa saja di perusahaan bobotnya terlalu rendah gitu ya, sehingga dari kampus akan meminta mahasiswa untuk melakukan enhancement gitu ya, peningkatan terhadap kualitas skripsi atau PKL yang sedang dikerjakan saat itu, gitu ya. Oke, pelaksanaan magang ya, baik magang flagship Kemdikbud dengan magang inisiasi prodi itu dilaksanakan mulai semester 5 ke atas ya. Kenapa semester 5 ke atas baru boleh ngambil magang? Itu karena diharapkan para mahasiswa bisa mendapatkan pembekalan terlebih dahulu ya. Jadi mata kuliah yang dianggap dasar dari semester 1 sampai semester 4 diharapkan bisa menjadi bekal yang cukup ya buat mahasiswa sebelum terjun ke dunia industri, yang mana biasanya tuntutannya lebih berat ya ketimbang pelaksanaan studi di kampus, gitu ya. Karena kalian akan menghadapi dunia nyata gitu ya, dunia nyata di mana teori itu belum cukup gitu ya untuk menyelesaikan kasus yang ada di sana. Kemudian yang perlu kalian ketahui ada mata kuliah yang tidak dapat dikenakan proses konversi ya, sebagai contoh MKU. MKU itu nggak bisa dikonversikan ya melalui kegiatan magang.
Sehingga mau tidak mau rekan-rekan mahasiswa harus menyelesaikan kegiatan magang di kampus, begitu ya, di kampus. Jadi nggak bisa dilakukan dengan program magangnya. Gitu. Dan ini disclaimer-nya ya, semua manfaat dari kegiatan ini hanya dapat diterimakan jika mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan program magang dengan baik. Ya kalau kalian nggak selesai berarti gimana? Ya nilainya tidak ada. Ya, jadi semuanya tergantung dari penilaian hasil magangnya. Nggak cuma sekedar registrasi dan lolos seleksi, tapi kalian juga harus menyelesaikan program magangnya dengan baik. Gitu ya. Jadi ini harus dipertimbangkan matang-matang ya sebelum kalian memutuskan untuk terjun ke program magang ini. Oke, untuk bisa melakukan atau terdaftar pada kegiatan magang bersertifikat Kampus Merdeka untuk yang flagship Kemdikbud, kalian bisa pergi ke alamat yang tertera di sini ya, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Di sana kalian akan dihadapkan pada program-program Kampus Merdeka yang sedang berjalan atau sedang berlangsung saat ini ya. Ada magang, ada studi independen dan lain sebagainya. Kalian pilih yang magang. Di sana nanti kalian akan diarahkan untuk memilih perusahaan-perusahaan yang menawarkan posisi magang. Ya, jadi ada banyak rekanan Kemdikbud ya yang menawarkan posisi magang. Tolong dipilih yang sesuai dengan kompetensi kalian gitu ya. Kalau kalian ingin berkiprah di dunia IT atau saat ini sedang mengambil IT, ya tentunya tolong ambil yang berkaitan erat dengan IT. Jangan sampai mengambil lowongan yang tidak bersinggungan dengan IT. Itu nantinya akan sia-sia sekali ya, manfaatnya nggak ada gitu ya. Oke. Kemudian setelah melalui proses registrasi ya, itu tergantung dari perusahaan nanti ya, apakah dia minta kirim CV, lamaran pekerjaan, apakah harus mengikuti tes dan sebagainya, itu semuanya akan mengikuti dari spesifikasi perusahaannya ya. Mereka akan membuat detail proses registrasi dan seleksinya secara sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian setelah kalian diseleksi dan keluar hasilnya, lolos atau tidak lolos, kalau lolos, tolong informasikan hal ini kepada dosen PA. Untuk apa? Supaya dosen PA tahu bahwa kalian sudah lulus ya dan bisa menyusun strategi selanjutnya. Strategi selanjutnya adalah melakukan pengusulan dosen pembimbing magang. Ya, dosen pembimbing magang ini akan menemani kalian sembari kalian menyelesaikan program magang di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian kalian juga harus berkonsultasi dengan dosen PA untuk menentukan strategi pengambilan mata kuliah ya, KRS. Jangan sampai mata kuliah yang diambil justru memperlambat proses penyelesaian studi kalian di Universitas Macung gitu ya. Jadi kalau bisa dikonsultasikan dengan baik, distrategikan yang baik sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tidak lolos gimana? Ya tetap informasikan kepada dosen PA untuk penentuan langkah selanjutnya. Ingat pada saat proses seleksi ini biasanya hasil seleksinya itu keluar beberapa minggu ya, bisa saja keluar beberapa minggu setelah pelaksanaan minggu pertama kedua kuliah. Nah tentunya kalau kalian tidak mengatur strategi yang tepat, kalian bisa saja kehilangan dua pertemuan itu bisa berarti 2 kuis kecil mungkin gitu ya, kemudian ada 2 nilai tugas yang hilang, 2 presentasi yang hilang gitu ya, hanya karena kalian tidak mengatur strategi dengan baik dengan dosen pembimbing akademik ya. Dan tentu saja untuk mata kuliah yang diambil pada semester yang berjalan itu juga perlu dikonsultasikan ya. Ada mata kuliah yang tetap mengharapkan kehadiran kalian di kelas seperti MKU tadi karena nggak bisa dikonversi ya. Jadi mau nggak mau kalian harus datang ke kelas secara online atau offline begitu ya, sesuai dengan kriteria atau metode pembelajaran yang dipilih oleh MKU yang bersangkutan atau mata kuliah yang bersangkutan tersebut gitu ya. Nah, selama kalian mengikuti kegiatan magang, penting buat kalian ya untuk mengetahui hal ini. Kalian masih bisa kok mengikuti kegiatan perkuliahan yang ada di Macung ya. Hal ini dilakukan kenapa? Karena mungkin atau ya ketika kalian melakukan program magang ada materi-materi yang kalian rasa kurang dalam ya, yang mungkin bisa kalian dapatkan di perkuliahan ya, sehingga kami masih mendukung kalian dengan memberikan kesempatan untuk join gitu ya, join ke kelasnya. Jika dilakukan secara online ya kalian bisa join online, tapi kalau itu dilakukan secara offline mau tidak mau kalian bisa meminta materi kuliah dari dosen yang bersangkutan.
Dan hal yang penting berikutnya yang biasanya dilupakan ketika kalian melakukan PKL atau magang adalah lupa melakukan konsultasi ke dosen pembimbing magang. Dosen pembimbing magang ini bukan dosen yang dipilihkan ke kalian untuk menemani di depan dan di akhir saja, tetapi yang minta untuk dikabarkan, minta untuk didiskusikan tentang materi yang kalian dapatkan di sana. Sehingga kalian bisa mendapatkan gambaran yang tepat ya, bagaimana memilah mana sih materi yang nantinya bisa dituangkan sebagai materi PKL ya, apa saja materi-materi atau sejauh mana materi yang diberikan di perusahaan bisa kita ambil sebagai bagian dari skripsi yang nantinya akan dipresentasikan gitu ya. Oke. Jadi setelah kalian selesai melakukan kegiatan magang, tentunya akan ada evaluasi penilaian ya dari pihak perusahaan. Dan dari sisi Macung ya, untuk mata kuliah seperti PKL dan skripsi, kalian juga masih diharuskan untuk melakukan presentasi dan penyusunan laporan gitu ya. Karena ini dinilai ya, begitu. Kemudian jangan lupa untuk melakukan konsultasi dengan dosen PA dan dosen pembimbing magang terkait keberlanjutan proses magang di tahun berikutnya. Mungkin ada mahasiswa yang ingin melanjutkan proses magangnya di semester berikutnya. Mungkin ada yang cukup ya, atau mungkin ada yang ingin pindah perusahaan. Nah, itu tolong dikonsultasikan supaya kalian mendapatkan manfaat yang benar gitu ya. Jangan cuma sekedar pindah-pindah perusahaan tapi ilmu yang didapat justru gitu-gitu saja. Ini kesempatan yang baik, jadi tolong diatur dengan baik supaya manfaatnya bisa diterima dengan maksimal gitu ya. Oke. Dan ini adalah program yang inisiasi program studi ya. Bedanya dengan flagship Kemdikbud adalah hanya pada rekanannya saja ya, list perusahaan yang bermitra, begitu saja. Kalau yang tadi adalah perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Kemdikbud, sementara di sini adalah perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan program studi teknik informatika Macung ya. Jadi semua manfaatnya sama kecuali di beberapa hal ya. Jadi itu tadi yang pertama mitra, kemudian di sini jelas ya pelaksanaannya sudah ditentukan 1 sampai 2 semester yang mana setiap semesternya akan sama dilakukan 20 SKS gitu ya. Penilaiannya juga sama dilakukan oleh dua pihak mitra dan dosen pembimbing di perguruan tinggi. Dilaksanakan mulai semester 5 ke atas dan kalian perlu tahu ada mata kuliah yang tidak dapat dikonversi sehingga ini perlu dikonsultasikan dengan dosen PA gitu ya. Kemudian yang terakhir sama seperti yang tadi, perlu diingatkan disclaimer-nya, semua manfaat ini hanya bisa diterima kalau kalian bisa menyelesaikan program dengan baik. Menyelesaikan program dengan baik tidak cukup hanya dengan menyelesaikan waktu ya pelaksanaan program magang, tapi juga bisa menjaga sikap selama melakukan program magang, bisa memberikan yang terbaik ya selama kalian melakukan program magang. Itu yang diharapkan dari kami. Oke. Prosesnya kurang lebih sama ya, ada proses registrasi yang tentunya nanti kalian akan mendapatkan informasi detail dari perusahaan yang terkait. Ya. Kemudian ada seleksi, ada pelaksanaan magang dan evaluasi. Jadi kurang lebih sama ya, Dan ini kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, misalkan ada unek-unek yang ingin ditanyakan, apakah saya perlu mengambil magang yang flagship Kemdikbud atau yang inisiasi prodi saja, itu semuanya bisa dikonsultasikan dengan ketiga orang ini. Yang pertama PIC magang prodi teknik informatika saya sendiri ya. Yang kedua, kalau kalian ingin mengambil yang flagship Kemdikbud, silakan berkonsultasi dengan Bu Meme ya. Bu Meme bisa diajak konsultasi, itu adalah PIC magang untuk tingkat universitas. Kemudian ada dosen PA ya, dosen PA biasanya tahu juga tentang proses magang ini, program magang ini, dan biasanya bisa berkoordinasi langsung dengan kepala program studi dan PIC magang gitu ya. Jadi jalurnya banyak begitu ya. Dan yang terakhir ya, tolong jangan langsung mengakses fitur yang terakhir mengingat pekerjaan beliau cukup banyak, tanggung jawabnya cukup banyak, yang diurusin program kampus Merdeka ini nggak cuma magang doang gitu ya, ada studi independen dan yang lain sebagainya. Jadi tolong konsultasi pada dua orang sebelumnya ya, PIC magang dan dosen PA terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk pergi ke kepala program studi gitu ya. Oke. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar gitu ya, atau disampaikan langsung juga bisa ya. Saya akan contohkan satu aja ya, mungkin nggak beberapa ya, satu aja kasus proses registrasi dan seleksi yang terjadi untuk magang inisiasi program studi ya. Ini contohnya
Wings ya, ini yang inisiasi program studi ya, yang bekerja sama secara spesifik dengan IF itu eh, mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan program internship gitu ya, yang berlangsung kurang lebih 1 tahun begitu ya. Kalian bisa lihat detailnya nanti ada di email, biasanya nih di email oleh Mbak Ita. Kalian tinggal rajin-rajin lihat OA-nya, jangan cuma lihat email pribadinya ya. Selama kalian menempuh studi di Macung, tolong OA itu adalah media komunikasi utama kita, jadi silakan dilihat ya tiap hari begitu ya. Di sini ada detail ya, kapan mereka melakukan rekrutmen ya, durasi pelaksanaannya berapa lama ya, kapan mereka melakukan proses seleksi ya, bagaimana proses magangnya dilakukan. Ini kelihatan ya, working days ya, Monday to Friday gitu ya, 8 a.m. to 5 p.m. ya. Lokasinya di mana ya, Jakarta, Bekasi atau di Malang aja, itu semua nanti akan muncul di sana yang bisa dijadikan bahan pertimbangan kalian ya. Mungkin ada mahasiswa yang prefer di Malang aja atau nggak jauh-jauh dari Jawa Timur, atau yang nggak masalah ditempatkan di mana saja, yang penting bisa terjun ke perusahaan, itu oke-oke aja ya. Dan biasanya ya perusahaan-perusahaan ini, tidak semua, itu memberikan kompensasi ya, mungkin tidak banyak ya, mengingat kalian semi karyawan begitu ya, belum diberikan tugas yang sesungguhnya, masih dalam proses belajar, namanya juga internship. Mungkin ada eh, sedikit gaji gitu ya, kompensasi yang diberikan dari perusahaan untuk membantu kehidupan kalian selama menjalani proses magangnya supaya nggak berat-berat amat. Tapi tidak semua ya. Ada perusahaan yang tidak memberikan juga gitu, tapi memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan program magangnya, bisa ya. Dan ini adalah contoh salah satu proses registrasi hingga seleksi ya, sampai pada akhirnya kalian dinyatakan lulus dan bisa melakukan program magang. Ya, penting buat kalian untuk mengatur strategi, apakah saya akan mengambil mata kuliah yang mana, apakah saya terjun di perusahaan yang mana, dan apakah waktu yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut itu cukup worthy gitu ya, cukup sesuai dengan alur studi atau pelaksanaan studi di Universitas Macung. Itu perlu banget dikonsultasikan dengan dosen PA gitu ya. Baik, saya rasa demikian sosialisasi program magang yang berlaku di Teknik Informatika Universitas Macung. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan informasi yang kalian butuhkan, dan seperti biasa, kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya di kolom komentar juga boleh, langsung email ke OWA juga boleh ya. Untuk kita bahas rame-rame gitu ya. Kita bahas sama-sama supaya kalian mendapatkan informasi yang tepat ya. Tidak salah-salah, tidak sebagian gitu ya. Sehingga kalian bisa menjalankan program magang ini dengan tenang gitu ya, dengan manfaat yang maksimal gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.